Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا يتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. Wa atena, dan kami berikan kepada Nabi Musa akan kitab Taurat. Wa ja'alnahu, dan kami jadikan kitab Taurat itu sebagai petunjuk bagi Bani Israel. Li'alla yattakhizu, supaya bahwa tiada mereka jadikan Bani Israel min duni, pada selainku akan wakil, yakni menyerahkan oleh mereka kepadanya akan urusan mereka. Zurriyata man hamalna ma'anu, siapa itu Bani Israel? Anak cucu orang-orang yang telah kami hamalkan, kami bawakan beserta Nuh di dalam safinah, dalam kapal Nabi Nuh. Innahu kana abdan syakura, sesungguhnya Nabi Nuh itu merupakan seorang rasul, hamba Allah, syakura, kasira syukri, yang banyak bersyukur kepada Allah, selalu hamidan, memuji Allah dalam sekalian hal-halnya. Jamaah yang terhormat, setelah kita tabut kisah perjalanan Rasul Isra dan Mi'raj, dan kali ketayo Rasul menerima sholat 5 waktu daripada Allah. Lalu berikutnya Allah nakisahkan kisah Nabi Musa. Kepada Nabi Musa diberikan kitab yang namanya kitab Taurat. Jadi pejit nakisahkan Nabi Musa sebagai perbandingan, seakan-akan Nabi Musa berangkat kepada Bukit Tursina, manzilah Rasul mi'raj ke langit. Rasul mi'raj ke langit, ya terima solat 5 bahwate. Nabi Musa berangkat kepada Bukit Tursina menerima wahyu daripada Allah, ialah kitab Taurat. Wa ataina, kata Allah, kepada Nabi Musa, Allah memberikan kitab yang namanya Taurat. Dan kitab Tauratnya hudal li Bani Israel, sebagai petunjuk bagi urang-urang Bani Israel, nyak be disemah yang ken Allah, nyak be diserahkan urusan semuanya kepada yang ken Allah, be diserahkan urusan ba Allah dan bitauhid Allah. Nyan makna hadin. Kalau Allah hana turunkan kitab Taurat kepada Nabi Musa, jelas para Bani Israel disemah yang ken Tuhan. Dubna Taurat pula, nah yang menyembah yang ken Allah, ialah menyembah patung anak lembu yang dibegat li Musa Samiri dikala Nabi Musa berangkat ke padang teh. Zurriyata man hamalna, Bani Israel ialah anak cucu daripada orang yang diselamatkan oleh Allah dalam bahtera Nabi Nuh. Waktu terjadi
banjir yang dahsyat, paduk daureng selamat yang dalam kapal yang lain hana selamat, maka dari selamat tersebut terjadilah cucu-cucu daripada orangnya sabuh kelompok yang namanya Bani Israel. Bani Israel dikirim oleh Allah Ta'ala sebagai utusan menjadi Rasul Nabi Musa ini. Karena letak Nabi yang dikirim oleh Allah kepada Bani Israel, ya Nabi Musa. Lalu nepetren kitab Taurat sebagai pedoman udip. Nyak be getanya mewawat lagi getanya kepetren Al-Quran sebagai pegangan. Al-Quran sebagai pegangan getanya dalam beribadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga demikian kitab Taurat yang turunkan oleh Allah kepada Nabi Musa. Kemudian Allah nyatakan dalam kitab Taurat tersebut, wa qadaina ila bani Israila fil kitabi la tufsiduna fil ardh marratain wa la ta'lunna uluwan kabira. Dan kami wahyukan kepada Bani Israel dalam kitab Taurat, la tufsidunnya, sungguh kalian akan kalian kerjakan perbuatan fasid, perbuatan yang rusak di dalam bumi, maknanya bumi negeri Syam, dengan mengerjakan maksiat 2 kali. Kamu tulis dalam kitab Taurat yang mana Bani Israel akan dilakukan 2 buah tragedi, 2 buah but yang merupakan but fasid dan maksiat yang paling besar 2 kali. Wala ta'lunna uluwan kabira, dan sungguh kalian wahai Bani Israel merasa lebih tinggi akan sebagai tinggi yang besar. Nyoban kalian pegah oleh Allah Ta'ala dalam kitab Taurat yang mana awak Bani Israel itu akan dilakukan 2 buah but, 2 buah tragedi yang merupakan maksiat yang besar. Apa itu tragedi? Yakni terjadi pembunuhan Nabi Zakaria dan dibunuh Nabi Yahya. Nyebut urang Bani Israel. Kalian pegang dalam Taurat. Gata akan terlakukan 2 buah but yang cukup bermasalah, yang buatnya but rusak, merupakan perbuatan dosa besar. Apa itu? Ialah dipoh 2 drone Nabi Allah. Yang pertama sekali dipoh Nabi Zakaria, yang kedua dipoh anak Nabi Zakaria namanya Yahya. Fa iza jaa wa'du ulahuma ba'asna 'alaikum 'ibadan lana uli ba'sin syadid. Maka apabila datanglah wa'ad, wa'adnya bermakna wa'id, janji buruk yang dilakukan. Yang pertama dari keduanya 2 perbuatan rusak, perbuatan fasid. Ba'asna 'alaikum, kami kirim terhadap kamu akan seorang hamba bagi kami, akan hamba bagi kami uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan dalam berperang. Fajassu khilalan nahadiyar, maka mereka memeriksa, taraddadu pulang pergilah mereka untuk mencari kamu, khilalat diyar, di dalam pertengahan rumah-rumah kamu, liyaktulukum wa yasbukum, supaya mereka membunuh akan kamu dan menawan akan kamu. Wa kana wa'dam maf'ula, dan janji Allah itu memang telah diperbuatkan. Ya, tragedi yang pertama ipoh Nabi Zakaria, nyo khilaf. Nah yang pegah yang awal ipoh Nabi Yahya, duzo Zakaria. Nah yang satu riwayat awal Zakaria, dudo Nabi Yahya. Yang jelas mereka mengerjakan perbuatan rusak ialah dipoh Nabi Yahya dan Nabi Zakaria. Dikala terjadi pembunuhan kali yang pertama, riwayat yang pegah Nabi Zakaria dipoh mati, Allah Subhanahu wa Ta'ala dikirim kepada Bani Israel
hamba Allah uli ba'sin syadid, yang mempunyai kekuatan dalam berperang, ia pariksa ia setet lam rumuh awaknya untuk tujuan dipoh nyak mating, dan yang lain ditawan. So teman yang dikirim oleh Allah Ta'ala ialah Jalut. Jalut. Pernah tadi nggak sejarah Jalut? Jalut nabinya Talut. Jalut. Atau Nabi Bani Israel cukup le. Watai kali wafat Nabi Musa, watai wafat Nabi Musa, negantau Nabi Musanya menjadi pemimpin Bani Israel Yusha bin Nun. So Yusha bin Nunnya teman Nabi Musa. Watai ne berangkat niat jadi sira urang alim kan kali katanya buat permulaan orangnya. Katanya oleh Allah Ta'ala ba Nabi Musa, so yang paling malim manusia wahai Musa gejauh lun. Wahai Nabi Musa kan gata na urang lain siroti yang paling alim. Gatnya na di tempat Majma'al Bahrain, perhimpunan dua laut. Sehingga Nabi Musa laki izin ba Allah, yang menemani ialah Yusha bin Nun. So yang Tuhannya Khidir. Kalau penjelasan yang lalu. Jadi setelah wafat Nabi Musa, kan Nabi Isa aju reptat baru nut kirim Nabi Isa oleh Allah kepada Bani Israel. Pertama yang menjabat menggantikan Nabi Musa ialah Yusha bin Nun. Watika wafat Yusha bin Nun, negantau yang memimpin Bani Israel Kalib. Kedua, setelah Kalib Nabi Hizkil. Leh wafat Hizkil negantau li Nabi Ilyas. Leh wafat Ilyas menjadi pemimpin Bani Israel Ilyasa. Ilyasa. Ya. Jajahan uringan bak saboh gampung dekat dengan Baitul Muqaddis, dikatakan karya itu ialah Palestina. Mereka mendum di antara anak-anak Amalek. Ya. Kemudian setelah wafat uringan mandum, menjadilah pemimpin Bani Israel daripada anak Yakub yang namanya Nabi Samuel. Wate Nabi Samuel gaangkanlah menjadi raja ialah Talut. Talut, masa Talut inilah yang membunuh Jalut. Nyokuh dikala awak Bani Israel nyo kadipoh Nabi Zakaria, Allah nekirim manusia yang lebih kejam, yang lebih kuat ialah Jalut. Yang Jalutnya urang yang relah Baitul Muqaddis.
kafir. Talut nabi. Talut nabi. Samuel nabi. Talut ialah si raja yang gangkat li Samuel. Yang keempat, nyokeh yang tragedi yang pertama ipoh Nabi Zakaria oleh orang Bani Israel. Setelahnya dikirim li Allah Ta'ala manusia yang lebih kejam, yang lebih berani dalam berperang, uli kuah. Satu kelompok Jalut beserta tentara-tentaranya Jalut. Lalu karena perbuatan Jalutnya sangat merusakkan, watenyan yang menjadi Nabi Samuel dilantik sebagai raja ialah Talut. Terjadilah peperangan yang luar biasa. Terjadilah peperangan yang luar biasa. Waktu terjadi peperangan yang cukup dahsyat. Mandumya kepada Jalut dan tentaranya, sehingga dengan singkat tak pegah dalam peperangan untuk melawan Raja Talut, untuk melawan Jalut dan tentaranya, gepegaklah pasukan oleh Talut, gekirim pasukan gato pasukan dengan tentara-tentaranya, termasuk di dalamnya ialah ayah daripada Nabi Daud yang namanya Aisyah. Ayah Nabi Daud Aisyah. Nabi Daud watenyan mantang ubud ikut dalam berperang. Nabi Daud mantau but tengah perabi kameng yar al-ghanam gelaka ikut untuk membantu peperangan kelompok muslim Talut dan tentaranya melawan kelompok zalim Jalut dan tentaranya. Jamaah yang terhormat, Jalutnya kada ada uli kuah orang muslimin ya han gejit hadapi, sehingga kepegang maklumat so yang poh Jalut akan lon perkawin dengan anak inang lon Talut yang raja. Kepegang pengumuman so yang poh Jalut akan lon perkawin dengan anak darah anak inang lon dan akan lon bi kekuasaan setengah. Ho yang getayang han gejit lawan Jalut. Nabi Daud mantang ubud. Nabi Daud mantang ubud. Gikut ayah ke Aisyah. Gikut orang Syekh ke ingin berperang melawan kafir. Watene ja Nabi Daud nelewati sini ane bate imusu ane batenya. Wahai Daud, hote ja lung ya perang Jalut lun ja kena ane bate. Lun ja tabalun ihmilni. Tabalun. Lalu neco ane bate li Nabi Daud nesa lamkih surah katanya nesa lam beb nejak lom wate nejak lom ikut lian abate siratu hote ja yang Nabi Daud ke Nabi Daud mantau but long ya perang Jalut lon ikut orang si lon Aisyah ya perang Jalut lon ja lon setet lian abate Nabi Daud ihmilni nebalong lu gicok seneti kepeduk lamkih bahasa katanya gejak lom Nabi Daud ikut lian abate seneti hot aja
lun jak perang Jalut, lun jak lun nyo bate gata hai Daud ngen bate nyo henteu gata akan tapoh Jalut. Sehingga wate nepegan maklumat soya akan poh Jalut lun pekawin dengan anak inang lun. Hoyang getanyang hana Mesirop yang berani karena Jalutnya memang orang yang cukup kha. Akhir jih getanyang li talut bak Nabi Daud. Igata Daud kiban siap insyaallah. Karena kalau pegah li anak bate buno, wate anak bate terakhir lunyo anak bate yang ngen batenyan gata tapoh Jalut. Kalena oleh Nabi Daud kalena alan untuk poh Jalut. Ka jelas lene anu bate sitat Nabi Daud dalam yang perang melawan Jalut. Wate tro kedih oleh Nabi Daud nyo anu bate lon siap insyaallah lon siap. Gaya tahu bukan amin. Karena nambate lene membaca bismillah 3 kali. Geco anu bate gepedu alam sabot tempatnya bahasa getanyo kudakeun lagi manjani jeta pusu ya lene anu batenya gepedu laju sapat gepusu dia teh bahasanya gepusu lah ya dia teh Jalut kenang bak muka Jalut itu biut rat ule dan kenang urang lain le pluh dotu meningailah Jalut. Ngan anak bate ikin lonyo anak bate gata hai Daud ngan anak batenyo dapat terbunuh Jalut. Ya, basatnya gerhom kudu lampu sut pelemparan gerhom. Setelah mati Jalut gehu Jalut li Nabi Daud. Nabi lah deken karena mentaubat golom galanti menjadi nabi mentana mi pelah rakameng. Gecok Jalut nyan gepuwau li Nabi Daud gepedu hadapan Talut fafariha huwa wa junuduh senang tan ate Talut dan tentaranya kamate Jalut pemimpin yang terbesar orang kafir kamate senang tat Raja Talut karena orang yang poh Jalut. Ya sopoh Nabi Daud ngan pugepoh ngan anak bate wate nyanja ya mu perang ilake setet ihmilni matilah gecok untuk menyaksikan yang mana kamati Jalut necok li Nabi Daud nepedu di hadapan Talut. Ya fariyawa senanglah Talut dan tentaranya wate nyan ke gepekawinlah Daud dengan anak perempuan Talut setelahnya gejuk kerajaan Sitingeh. Itu singkat apa kah? Kembali sejarahnya lam tafsir yang pertama. Olehnya setelah meninggal Nabi Daud gejuklah kerajaan kepada anaknya yang namanya Sulaiman. Yang kiyat Nabi Daud, dia seorang nabi, dia sebagai raja. Nabiyan wa mulkan. Olehnya setelah wafat Nabi Daud nejuklah raja dan kenabian kepada anaknya yang namanya Sulaiman bin Daud. Nabi Daud ialah yang dapat nepelemik busau nepegat sebagai baju peperangan. Bajai busau untuk alat peperangan buat Nabi Daud. Inilah yang terjadi dikala awak Bani Israel kajipoh Nabi Zakaria maka nekirim raja yang zalim untuk itiup awak Bani Israel pak yang dimusom dikala itu mengipoh mati dan yang ladum didrop karena kekejaman Jalut di dalam Bani Israel, maka Allah Subhanahu wa taala nekirim Nabi Samuel lagi tahu apa no kan Isa dudo Nabi Isa Samuel gelantiklah sebagai raja Talut inilah
dalam di bawah kekuasaannya lah, di bawah kekuasaan Talut dan tentranya terjadilah mati Jalut yang gepoh oleh Nabi Daud. Ya, kampai kan? Inilah yang dipubut oleh Bani Israel. Nyogolom dipoh Nabi Israel karena rencana awaknya lehro Nabi poh. Yang kalihipoh Nabi Zakaria, enti tragedi poh Nabi Yahya, dan program untuk membunuh Nabi Isa. 4. Nah, jadi karena program membunuh Nabi Isa, kampanye yang sejarah kan. Lalu Allah necok Isa nepi ulangit, nepeduk bak tempat duk Nabi Isa, siro Bani Israel yang cukup hi Nabi Isa. Yang dipoh yang disalib awaknya ipiki Nabi Isa, padahal urang lain yang Bani Israel yang pegal Allah Ta'ala hitat dengan Nabi Isa, maka disaliblah Isa Al-Masih. Allah necok Nabi Isa nepeduk ulangin. Ente nepetren kembali oleh Allah Ta'ala wate terjadinya Dajjal, Rab kiamat, oleh terjadi Ya'jud dan Ma'jud, diturunkan Imam Mahdi, olian Dajjal yang cukup bermasalah, dikirimlah Nabi Isa. Isalah yang membunuh Dajjal di dalam Masjid Baitul Muqaddis. Ini sejarah ukir Rab kiamatnya. Kemudian summa radadna lakumul karrata alaihim wa amdatnakum bi amwalin wa banin wa ja'alnakum aksara nafira in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُبُّوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَّبَّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا. Jadi tip proses Dudau baru Nabi Isa. Bani Israel kan Nabi Musa Isa ayu. Triptat perjalanan. Jamaah yang terhormat, triptat perjalanan baru tuh bak Nabi Isa. Pertama, download aplikasi dulu di Google Play Store. Daftarkan email dan nomor telepon. Ya, silakan. Kemudian radatna lakum, kami kembalikan kepadamu. Kan cukup trip nekirim li Allah Ta'ala raja yang Jalut bunuh untuk menumpaskan Bani Israel disebabkan ipoh Nabi Zakaria. Summa radatnakum, kemudian kami kembalikan bagi kamu akan karrah, daulah dan ghalabah, kekuasaan di atas mereka itu setelah 100 tahun dengan membunuh Jalut. Wa amdatnakum, dan kami berikan kepada kamu harta-harta dan anak-anak. Wa ja'alnakum aksara nafira, dan kami jadikan kamu sebanyak jamaah asyara, sebanyak-banyak jamaah. Sertoton baru normal kembali orang Bani Israel. Dikuasai di Jalut, mati Jalut 100 tahun lamanya
baru normal udip kembali Bani Israel. Ente ipohlom Nabi Yahya. Nyamban bruknya Bani Israel. Pohlom dan Nabi Yahya. Nyen ipoh Nabi Zakaria nyo nekirim urang yang dapat dibalas ditiup awaknya. Oh ya peluang. Ente kan normal kembali dipohlom Nabi Yahya. Setelah ipoh Nabi Yahya program lom untuk poh Nabi Isa. Lalu Allah menyatakan in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Turun ayat. Jika kamu berbuat baik dengan taat, niscaya kamu berbuat baik untuk diri kamu. Ianna sawabahu laha, karena pahalanya berbuat baik kembali bagimu. Tapi jika engkau berbuat buruk dengan mengerjakan perbuatan yang rusak, falaha, maka juga baginya dirimu itu yang dosanya kejahatanmu. Menyegata tapubut jeroh tataan kepada Allah. Ahsantum li anfusikum, tapubut jerohnya untuk diri gata, karena balasan pahala yang diberikan oleh Allah kembali kepadamu. Tapi juga sebaliknya, wa in asatum falaha, bila gata berbuat buruk dengan mengerjakan perbuatan yang fasid, tentu saja keburukan juga kembali kepadamu. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُسُّ وُجُوهَكُمْ وَلْيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَّبَّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا. Maka apabila datanglah janji kali yang kedua, dengan kami kirimkan liyasussu wujuhakum, mereka dapat menggundahkan wajah mereka, yakni yahsunukum, menggundahkan akan kamu dengan pembunuhan dan tawanan, akan sebagai gundah yang zahir pada wajah kamu, dan supaya mereka masuk akan Masjidil Haram, Masjid Baitul Muqaddis, fayahrubuhu, maka mereka meruntuhkan oleh mereka akan Masjid Baitul Muqaddis, sebagaimana kamu masuk akannya Baitul Muqaddis dan kamu runtuhkan pada awal kali. Dan sungguh mereka binasa dengan sebab apa saja yang mereka rasa tinggi terhadap Allah. Kali kasar toton lamanya terjadi aman dudoi pohlom Nabi Yahya. Wakan afsadu sanian, sungguh mengerjakan perbuatan rusak kali yang kedua, ialah dengan membunuh Nabi Yahya. Nabi Yahya ialah anak Nabi Zakaria. Maka dikirim oleh Allah Ta'ala di atas mereka itu akan Bukhtanasar. Bukhtanasar faqatala minhum ulufan, maka membunuh ianya Bukhtanasar daripada mereka Bani Israel akan beberapa ribu orang, dan menawan ia akan anak-anak cucu mereka, dan meruntuhkan ia akan Baitul Muqaddis. Ancaman yang pertama Nabi dikirim Jalut. Ancaman yang kedua setelah ipoh Nabi Yahya dikirim Bukhtanasar, yang Bukhtanasarnya kekuatan rap sama dengan Jalut Syid. Akhirnya Bukhtanasarnya pat yang na Bani Israel tiup dipoh dupnale poh ulufan beberapa ribu 40,000 ipoh urang le Bukhtanasar bina cucu-cucu Bani Israel 70,000 itawan dan direleh Baitul Muqaddis.
Ka wa haraba baital muqaddis, dan dirilah ia akan baital muqaddis. Wa qulna, dan kami katakan dalam kitab, mana kitab Taurat, asa rabbukum ayyarhamukum wa in uttum udna. Ya, harap-haraplah Tuhan kamu bahwa memberi rahmat ia akan kamu setelah kali yang kedua, in tubtum, jika kamu bertobat. Pegang oleh Allah dalam kitab Taurat, wahai Bani Israel, kasih dua go leupoh Nabi Zakaria oleh yang dimat kuasa li raja zalim kafir Jalut diobra abi pak yang musom dipoh. Akhirnya Allah nekirim Nabi Samuel di bawah melantik raja yang namanya Talut, matilah Jalut. 100 tahun lamanya Nabi ketenangan oleh Allah, aman kembali. Le amannya mentang si program membunuh Nabi. Udiplah mana anak kala harta-harta kanalom. Kasus tragedi yang kedua, ia poh Nabi Yahya. Dengan kaipoh Nabi Yahya, Allah Ta'ala nikirim Bukhtanasar. Nanti yang poh Bukhtanasar ni musawon tu. Kekejaman, kehebatan, kekuatan ubina Bani Israel dipoh. Yang mati kira-kira 40.000 yang ditawan kira-kira 70.000 orang. Olian perbuatan mereka dirusak Baitul Muqaddis. Kedua ke Allah nyatakan dalam Taurat, asa rabbukum, harap-haraplah Tuhan kata, hai Bani Israel, akan sayangi kepadamu setelah kali yang keduanya, in tubtum, menyegata taubat kepada Allah, Allah akan sayang kepada gata. Tapi wa in uttum udna, jika kamu kembali kepada perbuatan yang fasid, kepada perbuatan yang rusak, udna, kami kembali kepada mengambil ganjaran yang cukup besar. Kah? Tapi awaknya mentang buat sit program poh Nabi Isa, bahkan program poh Nabi Muhammad. Kah? In untum udna, menyegata kembali kepada bud yang buruk, bud yang rusak lom. Udna, ken Allah, kami akan kembali mengambil tindakan kepada kamu. Wakan adu, upaji urung-urung Bani Israel yang udip bak masa Rasul, sungguh adu, kembalilah mereka dengan mendustai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang udip titik tamunya, yang udip bak masa Rasul juga hai patih Muhammad sebagai nabi. Fasallata alaihim, maka memberi kuasa ya Allah mudarat di atas mereka dengan membunuh Bani Quraidah dan Bani Nadir dan mengambil basteng terhadap mereka. Waja'alna jahannama lil kafirina hasira, dan kami jadikan bagi orang-orang kafir akan neraka jahanam sebagai tempat tawanan dan penjara kepada mereka. Nyoban jamaah yang terhormat, inilah perbuatan Bani Israel. Kayaknya nyobut Bani Israel daripada anak-anak Nabi Yakub. Si program hanalain Rasul Tuhan nipoh. Yang pertama memang kalipoh Nabi Zakaria, kalipoh Nabi Yahya, wate rencana poh Nabi Isa, Allah neselamatkan Nabi Isa, necok nepei ulangit. Dan Nabi Isa masih hidup di langit. Kak, olian yang udip awaknya sampai tuh masa Rasulullah yang udip, yang panjang umur, karena trip-trip umur warung Bani Israel. Juga waktu Nabi Muhammad menjadi Rasul, hai patih Muhammadnya sebagai Rasul Tuhan. Kalau kepegah oleh Allah benar, wa in uttum utna, menyegata kembali lom kepada perbuatan rusak, kamu akan mengambil tindakan. Ipu butlom, lalu Allah Nabi kuasa kepada orang Islam untuk poh Bani Quraidah dan Bani Nadir, dan kepegah jizyah orang yang duk lanang Islam watenya harus bayar pajak kepada orang Islam.
waj'alna jahannama lil kafirina asira. Kami jadikan neraka jahanam kepada orang kafir mahbasan wasijenan, sebagai penjara dan tempat tawanan terhadap mereka orang kafir, ialah neraka jahanam. Ya, wallahu a'lam bissawab wa alaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadani Allah wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.